Oke, kita mulai. Bu Husnul, gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat banget, sehat aja. Sehat saja. Sehat saja. Anak keluarga sehat, Bu? Alhamdulillah Sehat ya. Ini hari ini ngajar ada jam? Iya. Ada jam ya. Bu Husnul, saya datang ke sini dalam rangka pendampingan bukan bagian dari kegiatan kita ya, bagian dari proses guru pemuda yang sudah menjalankan saya senang bertemu dengan panjenengan bisa sampai ke sini walaupun tadi kesasar. Karena terus terang saya belum pernah ke sini ini. Jadi saya begitu masuk, kok jalan ini benar apa enggak? Kalau sini betul. Tembus ke puskesmas Gedung Jajah. Jalannya enak ya? Jangan. Cuma aspalnya putus sampai situ ya? Iya. Aspalnya memang putus sampai situ. Jadi ini beneran ini kok jauh banget ini Bu Husnul ini ngasih Sherlock ini beneran apa gimana ini? Tapi saya terus saja mau nanya, saya ada truk tadi kan salipan nggak bisa ya. Hari ini kita fokus pendampingannya adalah 40. Yang pertama kita nanti diskusi berkaitan dengan gimana pembelajaran dari panjenengan kemarin. Kemudian harapkan sih merupakan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD. Ini kelasnya panjenengan tadi sudah cerita sekilas ya, sudah banyak perubahan lah ya. Iya, dari awal itu memang saya itu ya Pak, saya yang memposisikan diri sebagai raja. Jadi anak-anak itu harus manut apa kata saya, A, B, Jadi setelah ikut ini, ya Allah, kayak tertampar gitu. Ternyata saya itu salah ya. Banget. Kemudian fokus yang ketiga nanti kita akan diskusi tentang portofolio digital. Ada dulu, nak apa nanti sambil lalu kita perbaiki. Kemudian yang terakhir diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Yang pertama dulu saya ingin tahu nih, panjenengan berapa lama belajar sama Pak Amar itu? 1 bulannya? 1 bulan. 1 bulan. Gimana Bu? Kendala? Saya memang dari awal sudah terkenal Bapak, telat. Oh gitu. Telat gimana itu? Yang awal waktu Pikon pertama, saya rencananya di sini. Setelah saya di sekolah? Iya, ternyata padam, wifi tidak bisa digunakan. Telepon suami saya, untung cepat disusul, beli paketan yang gitu, enggak cepat masuk. Sampai di rumah nunggu berapa lama baru bisa. Ya untuk keluarga support, jadi iya, yang nyarikan headset, yang belikan paketan. Siap. Berarti suami mendukung ya. Terus sama Pak Amari kemarin itu nggak bisa masuk juga Pak. Karena lain di sini waktu Pikon itu hujan petir sama angin kalau nggak salah sore. Jadi saya itu nggak bisa presentasi, cuma bisa masuk gitu. Saya nggak off kamera, berjalan di sana kamera. Jadi sama sudah aku nggak usah nangis. Katanya Pak Amari. Oh oke. Tapi sejauh ini lancar. Alhamdulillah lancar. Dan semua yang disampaikan, bila saya mengalami kendala gitu Pak, teman-teman CPP itu sangat kompak. Bantu. Satu kelompok. Malah waktu itu waktu dinilaikan peran gitu, yang Pak Tut dikembangkan saya. Dijadikan contoh atau gimana? Oh, dijadikan contoh. Sama Bapak Herman Bujari. Iya. Oh, Pak Herman itu guru SMP ya? Oh iya. Kenapa kok pilih saya Pak? Ya Bu, saya sering menjalankan sendiri, masih berusaha sendiri untuk bisa lanjut ikut ini. Salut sikap nilai mandirinya. Kemudian sejauh ini sudah berjalan lancar, diskusi dengan teman-teman di grup juga lancar. Masalah. Malah saling kalau kita ada itu kelompok ini bagian ini, terus kalau saya nggak bisa, anakku ini gini kata. Jadi saya itu di sana saya himoh. Oh gitu, sama teman-teman. Iya, soalnya saya sendiri yang SD Pak, yang grup saya itu SMP semua. Iya. Tapi yang satu PP sama saya kan banyak yang SD. Banyak. Yang di
kelompoknya yang ditentukan amal itu loh. Yang lainnya guru SMP. Oke. Ini yang sudah berjalan di kelas jenengan apa Bu kira-kira? Kebiasaan pertamanya yang saya cuma masuk salaman sudah berdoa sudah, tanpa ada itu penerapan Pancasila, tanpa ada itu sebelum masuk kebiasaan hafalan itu, terus yang sebelumnya itu tidak akan harus di depan kelas untuk melakukan Islami. Setelah ikut diajaran taruh kita itu harus berpenggerak. Berpenggerak. Dari itu kan kita harus berpenggerak. Jadi gimana saya bisa saya coba kasih dengan buku yang diskusi itu loh Pak. Oh saya di sekolah saya menerapkan ini, saya di sekolah saya menerapkan ini. Nah, dari situ muncul ide-ide gitu. Jalan ya. Jadi saya praktekkan. Pak mohon maaf, saya coba nih. Monggo Bu silakan. Jadi saya terapkan di sini Pak. Terus itu juga bisa terus kebiasaan kalau ketemu sama guru salam ya. Itu sudah berjalan di sini. Alhamdulillah. Secara umum iklim di sekolah bagaimana? Kalau teman-teman di kelompok yang CGP berarti di sini juga ada CGP? Iya. Dia yang soalnya saya itu Pak ikut CGP yang awal itu saya memang pengen ikut Pak semangat. Tapi kesalahan saya pengen nilai sempurna saya coba-coba saja tanpa kata-kata saya. Ya pengennya nilai sempurna loh Pak, kan saya browsing ngoten loh. Sehingga dari situ kemudian banyak belajar ya. Banyak belajar. Oke, dari situ saya enggak lulus. Iya. Yang lulus teman saya kan enggak bisa IT. Iya. Dia enggak bisa IT, jadi dia ngetik manual loh. Nah, saya minta copas. Saya minta copas di situ. Saya enggak lulus. Iya ya lulus. Dari yang sudah berjalan itu sudah berjalan di sini, terutama di kelas panjenengan ya. Kelas ini dari yang sudah berjalan kira-kira menurut panjenengan apa sih yang ditingkatkan? Dari guru sendiri ya. Dari guru sendiri. Terutama pembelajaran saya masih belajar sekarang bagaimana saya bisa berpihak sama karena saya masih merasa masih mendikte mereka. Terus dari inovasi saya juga masih belajar. Terus dari segi menyampaikan ke anak-anak materi yang semenarik mungkin dia bisa saya cuma fasilitator Oh masih kurang, jadi itu ya yang perlu ditingkatkan ya. Jadi saya banyak di Iya. Itu yang perlu ditingkatkan, yang sudah panjenengan sebutkan, kira-kira apa dulu sih yang sudah panjenengan lakukan untuk meningkatkan itu? Biar saya lebih inovatif lagi, biar saya lebih kreatif lagi ke anak-anak. Ada nggak usaha-usaha yang dilakukan? Ada. Yang pertama saya dulu itu Pak, kalau spesialisnya kelas 1. Jadi cuma kelas kan awal ya. Fokus ke Aristo. Jadi saya di kelas ini tantangan Bapak. Ya gimana saya bisa menyampaikan anak-anak senang Itu kebetulan saya keterima di ini. Jadi mulai saya pertama kan tidak pernah ada kelompok. Saya bentuk kelompok. Terus saya kasih itu saya pancing. Tapi enggak saya pancing biar mereka itu keluar ide-idenya anak-anak sendiri. Dan itu terus dari ice breaking. Saya dulu tidak pernah ice breaking, kan cuma fokus ngajarin aja. Kalau kelas 1. Terus di sini ini awal-awal itu saya tidak pernah ice breaking, kan terbawa dengan zona nyaman di sana. Yang di kelas 1 ya. Jadi setelah ini ternyata ada ice breaking anak-anak setelah segar dia bisa kembali merefresh setelah dia kan penat dalam pembelajaran dia sudah mulai kelihatan jenuh apa kan saya kasih SPK sudah bersaat alhamdulillah suasana kelas bisa kondusif. Kalau sudah berapa lama Bu pegang kelas 3 ini? Tahun ajaran baru itu. Kemarin barusan ya. Jadi tantangan benar. Tapi saya begitu masuk kelas ini panjenengan nyampaikan
mengatakan Pak ini sudah banyak perubahan apresiatif di satu di samping kesibukan panjenengan dari sekolah, tapi juga sudah kita jarang bisa mengikuti sekolah, otomatis kan tanggung jawab sekolah kan berpindah kan ya ke guru-guru yang ada di sini kan begitu. Saya apresiatif panjenengan sudah inisiatif di ruang kelas ini sudah banyak perubahan lah, walaupun menurut panjenengan hanya masih kurang Pak, tapi kan sudah mulai nampak, sudah mulai ada media, kemudian ya karena guru penggerak ini kemudian panjenengan bisa memunculkan ide-ide yang ada speaking, ada apa kan begitu. Sebelumnya konvensional. Kalau anak-anak sendiri gimana yang panjenengan ajar? Perasaan itu loh, guru kok gini, kok gini, kok beda, kan sebelumnya saya kasih tugas kerjakan. Bu, jadi saya mau izin 1 hari itu mesti nggak masuk. Kayak tadi itu Pak dicari. Sama anak-anak. Iya. Artinya Bu Husnul sudah jadi guru yang dirindukan ini siswa ini. Berarti senang anak-anak. Mana ya Bu guru yang kan ada sih dicari kantor gitu Bu ya. Berarti ya apa sih Pak mau melewatkan kayak sekarang kan betul tapi mau ninggal anak-anak itu gimana ya gitu ya. Maksud dia cari sosok figur mungkin setelah program ini anak merasakan pembelajaran yang bagaimana dia bisa menerap, bisa menerima, bisa memahami. Bukan seperti saya dulu. Ada enggak Bu panjenengan ketika awal-awal dipastikannya kekhawatiran yang jangan ini ada enggak kekhawatiran? Banyak ya. Soalnya saya materi saya masih belajar lagi. Berapa pun seiring jalannya ini dari saya nggak mau saya juga closing terus ikut pelajaran di yang belum belajar. Dari kekhawatiran itu panjenengan bisa mengatasi pelajaran obat. Nah, kemudian ini kan sudah 1 bulan berjalan nih belajar dari guru penggerak ya ada nggak harapan dengan beberapa atau panjenengan sudah dapat apa ya harapannya di depan saya dapat ilmu itu terutama saya yang modul 1.1 yang benar-benar saya saya merasa tertampar di situ. Ternyata saya ini salah. Dalam menerapkan pembelajaran saya itu salah saya Pak. Jadi anak-anak itu dia sudah punya kodrat, tapi saya memaksakan kodrat saya. Berarti kerasa pelajaran daring ya. Dan itu terwujud ya ketika sudah di kelas, tapi begini ya rasanya. Setelah dapat ilmunya kemudian dipraktekkan gitu ya, terwujud beda. Dalam dukungan ekosistem di sekolah sendiri, keluarga ketika sudah selesai kalau di sekolah, kami ada 1, 2 lah ya. 1 Pak. Oh 1. Tapi panjenengan bisa ngatasi. Bisa. Ya sempat saya ceritakan belajar sempat ya dan kita apa yang dilakukan kepada kepala sekolah sampai ternyata ya kata-kata sih memang ya seperti itu kadang dia A kadang dia B itu saya refleksikan sungguh terus ada telepon dari Pak yang kelas besar yang emosional ya Allah saya salah lagi iya akhirnya dari belajar daring itu banyak yang didapat Bu ya, banyak sekali yang didapat dan panjenengan merasakan itu di sekolah juga seperti itu. Kalau kepala sekolah ada apa? Tidak ada. Itu kepala sekolah maupun selama kita masih bisa memilih sesuatu. Waktu tidak ada masalah Bu di rumah dengan suami dengan keluarga aman. Kan kalau daring biasanya gitu. Iya nggak aman itu yang anak saya kecil Pak. Soalnya kalau sudah buka laptop, dia iya Pak mesti itu di depan mau operasi seperti itu. Jadi waktu daring gimana dibawa pergi nggak ya? Tentunya suami mendukung banget ya, mendukung banget. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi KHD, perubahan yang panjenengan lakukan di ruang kelas
implementasi dari filosofi KHD itu apa? Yang pertama sih itu adalah dia berpihak kepada murid, itu yang paling saya tekankan. Itu yang paling saya rombak. Berarti selama ini tuh kerasa banget ya bahwa ada berpihak ke murid ya. Mungkin saya dulu dicap dulu. Oh gitu. Gini. Setelah memahami filosofi KHD gimana? Apa sih hubungan saya dengan anak-anak itu seperti ada ikatan apa gitu Pak? Apa sih seperti ada ikatan saling membutuhkan atau Pak? Saling ketergantungan atau enggak? Saya butuh mereka butuh saya. Sebelumnya kan enggak. Saya merasa saya yang paling dibutuhkan. Terus respon anak-anak gimana? Alhamdulillah mereka dicari ya tadi ya. Bukan dicari toh, enggak. Setiap pelajaran pasti ada ide yang kan sebelumnya salah kan itu kalau mereka berbuat salah nggak usah. Oke, tapi sekarang saya iya tapi jadi ide mereka itu tertuang dan merasakan hidup. Betul. Artinya dari awal sudah menyalahkan, sekarang menjadi introspeksi diri gitu Bu ya. Maksudnya kan begitu Bu. Berarti itu apa ya, perubahan yang sudah konkret dan jelas ya. Itu di ini Bu, dituangkan dalam refleksi mingguan ada? Sudah dituliskan kan ya? Yang pertama itu yang belajar saya yang salah. Yang kedua yang emosional saya yang salah juga. Itu sudah dituliskan ya di jurnal refleksi mingguan. Baik, kenapa sengaja ada di sini? Portofolio digital sudah jadi. Ya Pak, saya pengen tahu refleksi mingguan. Oh yang coba Bu panjenengan ceritakan, nggak harus dibaca ya, cerita aja. Apa sih yang panjenengan tuangkan di jurnal itu? Saya sampai saya kaget ternyata ada salah satu guru yang bisa ceritakan tentang lagu apa. Terus saya kan sudah entah yang menceritakan apa sampai saya kaget, nggak bisa menahan emosi. Saya kesini tulis saya anggap nggak ada, berarti ada yang mengerti saya. Kenapa kok saya diambil bukunya saja? Panjenengan merasa seperti itu? Merasa seperti itu terus ada yang jadi saya sorenya Pak, karena merasa sikap saya berubah. Pulang pada pamit datang nggak salaman, saya merasa saya nggak ditolong, kok saya nggak dihargai, nggak terlalu aku. Panjenengan merasa begitu? Iya, kok nggak mengerti saya, bicara seenaknya ke KS. Terus ada yang jawab Mbak, ya JKT5 ini Pak yang jawab, nggak usah gitu. Apa? Kan saya belum menerima dari Pak Las ya. Belum menerima materi ya? Iya. Jadi meskipun dinasehati, ya Mbak saya salah, ya Mbak saya salah. Tapi saya nggak bisa ngempet, saya marah mantan Bapak. Setelah itu berjalan sekitar 5 hari. Suasana sudah kondusif, sudah saya masuk ke kelas, ngajar sama anak-anak, saya senang-senang di sini. Terus tanpa males maksudnya ke kantor sudah sama kolaborasi yang nggak ngerti saya important deh. Anu ya, emosi ya. Emosi ya. Terus setelah itu Mbak kok aku sudah di situ loh Mbak, kenapa rasanya nggak ada? Terus pokoknya simpel. Iya. Terus setelah itu dapat sebelum masuk grup itu ternyata ada beragam emosi iya. Lah dari situ ternyata saya di lingkungan itu
kita simbiosis bersama. Tidak mungkin saya jalan sendiri. Dan itu sudah panjenengan tuangkan di jurnal Bumi Buat, sudah dituliskan, sudah banyak dituliskan. Saya cermat mulai dari pembelajaran saya, kealaman saya kedepannya bagaimana setelah mengikuti modul ini. Oke. Saya sekali lagi apresiatif Bu. Sudah perubahannya kan sudah sangat nampak ya, dari yang awalnya dalam tanda kutip suka emosian, hanya bisa mengendalikan emosi setelah mendapatkan materi di pembelajaran daring. Berarti menikmati ya Bu pembelajaran daring. Apa sih Pak? Saya rasa itu saya butuh nonton bawaan gitu. Tahu sangat umum tentang itu, terutama pembelajaran. Kalau ini Bu, kalau berarti panjenengan ini kan sudah dimaknai, sudah dirasakan manfaatnya banyak. Menurut panjenengan, yang sudah baik dalam diri saya ini apa? Yang sudah baik dalam diri panjenengan apa kira-kira? Kompetensi yang selama ini kayaknya ini sudah baik. Paling saya cuma Oh, IT ya. Ternyata setelah saya di sini portofolio saya Tapi kan apa? Panjenengan sudah merasa baik ya, kemampuan IT itu sudah merasa baik. Sudah ada merasa soalnya juga belum tidak apa-apa. Apa-apa saya kan. Artinya panjenengan sudah merasa kemampuan IT saya cukup lah dibanding teman-temannya, kan begitu Bu? Kira-kira begitu. Iya. Kira-kira. Tapi kenyataannya sekarang ya Allah saya belajar. Tapi kan bisa belajar itu juga Bu ya. Iya. Kalau ini kira-kira, tapi kan yang sudah baik panjenengan sudah kemampuan IT, saya rasa sudah cukup Pak. Yang perlu ditingkatkan Bu, dan panjenengan apa kira-kira? Saya sebagai seorang guru, bukan menuntut, tapi saya harus menuntut bahwa itu yang saya sesalkan. Dan itu butuh waktu yang banyak dan panjang, butuh waktu belajar terus gitu ya. Dan mau Bu ya untuk belajar daring seterusnya. Karena untuk itu tadi, karena perlu ditingkatkan itu tadi. Oke. Saya dari awal sudah satu. Oke. Ini kalau sama teman-teman di satu kelas selama pembelajaran daring, panjenengan nyaman banget. Nyaman banget. Waktu apa? Kalau saya diam, lalu saya memberikan berarti kalau saya diam itu ada pekerjaan lain saya cari. Iya. Ada menjalani dua aktivitas Bu, PPG dan guru penggerak, tidak terganggu, bisa bagi waktu. Bisa bagi waktu dan alhamdulillah dosennya juga mengerti. Alhamdulillah. Tapi saya sih ya enggak apa-apa. Tapi besok saya wajib presentasi. Wah ini besok ditagih gitu. Tapi sudah selesai. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Lah itu Pak, jenengan enggak ngerti ini. Gimana? Ini kita kasih. Nah, dengan kita stres. Ini waktu ada masalah. Enggak, maksudnya PPG-nya di kampus mana? Madiun, Universitas Madiun. Makanya saya Guru kelas itu ya? Guru kelas ya. Menjalani blog, tapi dari yang panjenengan sampaikan kalau IT sudah tidak ada masalah kan, kalau begini-begini kan ya kecil. Saya bawa emosi, Pak. Jadi saya tidak bisa konsen. Oh gitu. Jadi saya apa ya? Ini hasilnya. Iya. Hebat nih. Tapi yang jelas begini, kalau kita sudah merasa bahwa sudah banyak perubahan dalam diri, kemudian terutama di kelas yang kita alami, setidaknya lingkungan sekitar akan bisa merasakan sama. Karena kan sudah cerita tadi, mau tidak mau arus positif itu akan berdampak kepada lingkungan sekitar. Panjenengan merasakan itu kemudian ada yang tiba-tiba ada yang itu. Artinya iklim sekolah pelan-pelan panjenengan yakin bisa berubah? Terus itu ya Pak, apa yang kebiasaan Pancasila? Kelima. Mboten lah. Asal bukan itu kan apa sama Pancasila sama. Oh, membaca Pancasila menghafal nggih. Sama lambang-lambangnya kan lho Pak. Jadi sekarang itu kata saya dengar di kelas 1 sudah juga. Jadi tanpa apa ya, mungkin diri yang gimana Bu?
yang seperti itu panjenengan merasa gimana? Oh ini inovasi, ternyata dampaknya bagus ditiru. Senang ya? Senang banget ya? Ternyata saya bisa jadi apa ya? Pelopor lah, inspirasi lah bagi teman-teman ya. Nah, dan itu dampaknya ternyata ini baru 1 bulan belajar daring, ternyata lingkungan sekitar sudah merasakan dampaknya, panjenengan sudah nyampaikan juga. Sana kok ikut-ikutan ya gitu. Tambah semangat, maksudnya mereka ada dua pilihan, tapi saya juga ilmu dan saya mau jalan itu banyak bukan betul salah karena itu mau saya perbaiki. Assalamualaikum. Silakan nak. Boleh pulang. Kalau sekolah tadi mendukung apalagi sekolah orang tua wali murid? Iya Pak, kemarin kan di grup ada grup kelas tolong anak-anak membiasakan sholatnya. Pak, gimana untuk sholatnya jangan cek. Kalau ada yang bolong, kan saya biar mereka biasa. Kita keempat penampilan keempatnya saya. Gitu. Terus dia pulang sekolah mau pergi ke sekolah, dia pamit saling kata dia. Terus pembiasaan baca mereka, dia disuruh apa dia langsung mengerjakan, langsung baca. Terus yang paling itu kemarin ada yang cerita anak saya mulai berita satu kalau berangkat sekolah cuma ingatnya satu bisa nggak pernah pamit assalamualaikum, jangankan cium tangan assalamualaikum kadang sudah hilang sudah berapa apa itu sanggup apa bukannya bunda iya setelah bunda terapkan itu sekarang malah salimnya itu nggak pernah kadang salimnya saya kejar saya antarkan ke sekolah mau terbawa jadi jadi ya itu ada yang membuatkan dibandingkan ada yang posisi terima kasih sampai ada yang ngirimnya apa ini bapak itu bagus aduh mau diapakan. Artinya bukan hanya ekosistem sekolah ya, tapi orang tua juga mendukung ya. Terus saya baru mau buat itu bunda saya membuat ini tolong dibuatkan bunda saya mau buat kotak amal ini oh saya punya ini reaksinya bagaimana. Nah pagi-pagi anak disuruh nulis kegiatan apa dalam apa kebaikan apa yang mereka lakukan pagi itu. Betul. Aduh Pak, berarti saya sekarang bilang besoknya selesai ini bunda besok kan saya sampai sore Pak. Di sini. Iya sampai jam 4. Ini udah selesai ya. Oh, jadi apa ya? Kayak saya ngomong itu langsung mereka kasihkan. Artinya dukungan itu kan sudah nampak Bu, kan sudah merasakan. Lain dengan waktu saya di satu. Mungkin tapi tidak jalan. Iya. Mungkin. Kalau apa perubahan yang sudah ada di kelas Bu, yang kalau awalnya tidak ada apa-apa, sekarang sudah banyak. Ini apa rencana ke depan perubahan yang akan dikembangkan, yang rencana ke depan akan dengan ini harus gini lagi nih, ini gini. Ya, sebenarnya itu dari apa itu kesepakatan kelas saya itu dengan anak-anak. Ya, yang saya buat itu kata tertib wajib. Wajib itu. Iya. Kesempatan kelas saya. Terus yang setelah itu dari nanti itu literasi yang di dalam kelas ada macam-macam. Ada literasi apa Bu? Yang sebelum kebiasaan, sebelum masuk saya itu mewajibkan baca buku yang dimana anak-anak saya suruh merangkum isinya. Nanti saya kembali juga baca. Itu pergantian nama atau bagaimana? Karena setiap bulan itu individu dan harus baik. Jadi orang tua cuma katakan saya bisa
membaca itu apa? Juga katanya. Saya nggak baca Pak, yang penting dia suka baca. Berarti anak-anak yang bisa baca ya, yang nggak semua kan ya? Kalau ada 2 anak di sini, si Dola sama Ica. Mereka lihat temannya itu loh Kak, waktu apa di sana baca buku, baca sampai gini terus tanpa mungkin tanpa dia sadari dia kok apa ya saya ajari bahkan bawa lihat temannya itu loh. Jadi sebentar Ica minta apa nak ajari, tapi dia anaknya punya ingatan jangka pendek, dia dari sekarang besoknya lupa. Tapi kemauan dia itu loh, kalau lihat temannya itu dia pengen banget saya ajari. Kadang dekat-dekat saya ini inilah jadi sekarang dia harus suka. Kalau yang pembiasaan di luar kelas membaca itu dilakukan. Dan di sini saya belum menerapkan pengen. Oh, masih belum ya, masih yang akan. saya di sini sudah. Yang di kelasnya panjenengan saja. Yang di sini saya butuh mendapatkan buku bacaan yang anak-anak suka. Jadi suruh bawa ke sini, biar dia baca, dia terus dia ceritakan lagi. Tapi kalau pojok baca ini sudah berjalan. Sudah ada hasilnya. Berarti itu kan kalau yang keinginan panjenengan kan melibatkan ekosistem sekolah. Bayangan ke depan kira-kira bisa nggak ya terlaksana? Pengennya gitu ya. Iya, soalnya dari pojok baca ini sudah kelihatan hasilnya, apalagi itu. Oke. Bayangan panjenengan itu bisa terlaksana apa enggak? Kalau saya wajib. Keinginannya kuat ya, biar terlaksana gitu ya. Soalnya orang tua sudah mendukung. Jadi saya tidak punya kemungkinan akan terlaksana. Kecuali orang tua aku, saya tidak berani. Kan kita kan apa ya Pak, cuma sebatas sampai jam berapa, yang banyak di rumah. Jadi kalau sudah ada lampu hijau dari rumah, ayo sudah kan. Kalau sekolah nggak ada masalah ya, bisa mendukung kompetensi panjenengan sebagai calon penggerak, kemudian perubahan terhadap filosofi KAD sudah betul-betul kan sudah merasa ini. Kan merasanya kan sudah banyak ya. Merasanya kan sudah banyak. Sehingga kalau sudah merasa banget, kalau sudah merasa banget seperti itu, meskipun prosesnya melelahkan, tapi anak-anak melihat anak-anak seperti itu semena lagi. Saya punya kebiasaan batin tersendiri teman-teman. Berarti aku besok harus lebih baik. Dan itu bisa panjenengan lakukan. Dia harus berusaha. Dan wajib. Ya. Kemudian itu dieksplorasi ya. Dieksplorasi, panjenengan sudah mulai memahami peran dan fungsi pendidikan, membedakannya dengan sistem pendidikan zaman kolonial. Telah mampu memaknai bahwa pendidikan itu semua bukan untuk sebagian. Gimana itu? Iya. Tapi sudah merasakan ya? Iya. Gimana? Kalau panjenengan memahami zaman kolonial, panjenengan pernah melakukan itu? Dalam pengajaran memang saya iya. Kalau saya ya wajib anak mana? Dulu ya. Terus setelah itu terbuka itu, maksudnya setelah pemikiran saya terbuka. Dan dulu memang saya kalau waktu di kelas itu saya lebih peran saya itu lebih yang menonjol daripada mereka. Daripada anak-anak. Jadi dominasi guru itu tinggi. Saya ya. Nah, betul. Oke. Sekarang saya cuma masih terus berusaha ya. Secara perlahan saya mematikan ini, memunculkan ini. Oke. Kemudian di bagian itu eksplorasi tadi ya. Kalau kolaborasi sudah mampu berkolaborasi dengan baik antar sama CGP, melihat realisasi diskusi kelompok, sudah bisa berkolaborasi bekerja sama. Sangat bisa ya. Kalau bisa kelas ini baru. Oh baru.
Kalau di pembelajaran daring sudah sangat bisa ya. Saya melihat panjenengan buat video di Canva. Itu di Canva kan buatnya gitu. Nah, di Canva buatnya. Itu memang panjenengan yang minta ke kelompok atau memang panjenengan ditugaskan oleh kelompok? Saya yang merintah. Oh, gitu. Ya, bukan videonya yang buat kan panjenengan. Yang ada fotonya panjenengan di depan pakai baju PGRI. Mungkin Bapak, terus kan saya buat desainnya, terus saya buat healingnya, monggo diperbaiki punya jenengan ini. Berarti mereka tinggal nambahkan aja ya. Tidak apa-apa. Itu berarti sudah bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman ya. Kalau di sekolah gimana? Kolaborasi di sekolah selama ini sebelumnya baik. Mungkin ada kesadaran apa bersama sehingga merasa dia transmisi bersaing apa tidak tahu mungkin kan dulu berangkatnya sama-sama operator, sekarang dia sudah sama-sama datang ke TV ya. Mungkin dari itu minus-minusnya mungkin tapi semuanya alhamdulillah. Selain dari itu mereka sudah kita bisa lakukan, kita berkelompok semua. Kalau kita terpaksa kerjaan kita ayo ya kita bersikap karena biasa sudah. Yang penting kita fokus kita itu anak-anak sekolah ini ayo ya apa yang dibilang kondusif ya betul, tapi kalau ada yang mengarah ke positif kalian kan kita bacakan bersama selain itu. Oke, di bagian elaborasi pemahaman panjenengan sepertinya masih khawatir mengenai filosofi pemikiran KHT serta implementasinya dalam pembelajaran. Panjenengan perlu menguatkan atau perlu dikuatkan apa kekhawatiran itu apa? Yang panjenengan tuliskan di bagian elaborasi pemahaman. Yang saya khawatirkan itu yang pertama saya tidak bisa menerapkan secara utuh, maka saya masih proses belajar. Terus yang saya khawatirkan selanjutnya kan saya di sini termasuk baru kan saya mutasi dari Pandasari 1. Nah, jadi saya mau jadi apa nih? Mau jadi itu. Saya sih menyiapkan diri. Khawatirnya kenapa? Khawatir nggak diikuti, khawatir diikuti. Bukan ya diikuti ya sudah saya biasa ya. Ini saya punya program ini, terus apa ya ada yang kita ya nggak bisa diajak ngobrol bareng, tapi kalau sesama maksudnya sesama JKP ini terus kemudian selain itu karena apalagi tadi Mbak besok ke sekolah lagi ya saya sudah mendampingi oh ya wes tak teman Taliban besok wah tanpa rezeki dukungan tapi kekhawatiran itu masih ada bukannya tapi kalau tidak sembuh kan dia berulang apa Bu dari kekhawatiran itu yang perlu dikuatkan yang ingin Pak saya dibuatkan ini apa yang ingin panjenengan kuatkan apa dari kekhawatiran? Saya ingin membentuk ayo nggak usah punya itu loh Pak, kita kolaborasi sama-sama, kita ada di lembaga yang sama, kita kerja sama-sama, ayo kita sama-sama merubah ini menjadi lebih baik. Apalagi di sini CGP-nya ada 2. Kita buktikan bahwa kita itu bisa jadi contoh sekolah lain yang nggak ada CGP-nya. 2 dengan yang angkatan 5 Bu ya? Iya. Angkatan 5 satu orang. Jadi saya apa nih? Ya untung kita sharing terus, kita kompak biar enggak tapi dia sudah ikuti terus perlu dikuatkan hal-hal yang seperti itu perlu dikuatkan. Kemudian dikoneksi antar materi telah kita memahami filosofi KHT dan pembelajaran terutama pembelajaran berbeda pada murid. Saya sudah mendengar banyak cerita tadi, saya apresiatif sekali kalau di kelas 10 di kelas 1 dulu ini aku gitu ya, sehingga kalau di kelas 3 berpindah kelas, nah inilah kita, sehingga tidak ada aku ya, tidak ada aku yang ada adalah kita. Sudah ini Bu, sudah mahir atau sudah mantap menerapkan
bahwa pembelajaran itu menuntun bukan menuntut, itu sudah mantap panjenengan yakin bisa melakukan itu. Saya bisa belajar melalui proses, karena semua proses yang saya lakukan sekarang itu mencari ya benar mencari ilmu, tapi menerapkannya itu loh Pak. Saya pengen itu, maksudnya mindsetnya anak-anak yang dari kemarin saya itu seperti raja open itu loh hilang loh Pak. Ini cuma saya menuntun kalian, jadi saya proses itu saya pengen itu terapkan. Jadi saya semangat diri sendiri dulu. Kalau pembelajaran yang berpihak pada murid selama ini sudah panjenengan lakukan, itu panjenengan sudah mantap ya, saya sudah bisa Pak. Dibilang 100% sudah ya. Silakan Nak. Tapi sudah bisa ya, sudah bisa. Yang berpihak pada murid dan bisa menerapkan. Bagaimana yang dimaksud berpihak pada murid itu secara perlahan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Menuntut anak sesuai dengan harus kompetisi ini harus selesai, kompetisi ini harus tercapai. Itu dulu. Iya. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi. Harus dibuang bisa. Nah, yang di bagian aksi nyata, apa yang panjenengan dokumentasikan kemarin? Lewat video? Proses pembelajaran dari kebiasaan. Ada ya. Ini ya. Ini dibuatnya pakai apa? Pakai apa dibuat? Membuat pakai apa? Buat ini pakai apa? Oh, buat ini pakai panah. Wah, sudah keren ini. Dulu begini Bu? Oh tidak. Ini mau masuk atau sudah pulang? Mau masuk. Oh mau masuk kelas. Penampilan karakter bagaimana kebiasaan cara berdoa sebelum pelajaran. Tapi yang kerekam anak kelas 3. Berarti secara tidak langsung anak sudah mandiri itu, sudah bisa dengan minta tolong apa gara-gara itu, gara-gara sehingga anak mau ya bekerja sama ya. Coba saya dulu. Oke. Ini di kelas ini Bu. Oh ini yang tadi Pak ceritakan, Pancasila. Ini anak-anak membaca atau sudah hafal? Oh sudah hafal. Kalau awal-awalnya gimana? Kan awal kan 1 minggu sekali upacara kan dibacakan. Berapa udah jam? Ikut-ikutan juga. Sekarang ikut semua sudah. Alhamdulillah ya. Ini kelas 1 terus masih 1. Ini berarti anak-anak sudah nggak membaca, tapi mereka sudah hafal. Ini dilakukan sehari sebelum pembelajaran? Iya. Terus saya sekarang tambahin lagi beberapa kalian. Gimana itu anak-anak? Menghafal juga? Iya. Kalau perkalian 6, 1 minggu 1 sampai 5, 1 minggu 6 sampai 10. Iya. Itu bersama-sama bareng atau gimana? Bersama-sama. Oh. Jadi tidak boleh ada itu di atas. Jadi anak-anak harus sudah. Berarti kalau yang udah hafal mereka? Ikut-ikutan. Cuma beberapa anak yang hafal. Oh gitu. Ini wah sudah ketemu bukunya. Ini jelas rame kan sampai ke kelas 11 orangnya. Oh gitu. Akhirnya ditiru ya. Biar mereka juga lolos ini ke anu Bu, biar minta anak-anak. Ya.
ini buat di Canva bisa begini ya. Nah maksudnya saya ini kan video ini kan diupload di Canva Bu, ya kan diupload di Canva ya kan. Oke, kemudian beri tulisan dan lalu diunduh menjadi seperti ini. Terpikir-pikir bergotong royong. Apa Bu? Menyebutkan apa itu? Benda-benda cair. Oh. Coba saya tuliskan benda ini dari. Terus setelah itu ini contohnya. Sudah sebutan. Kenapa nggak bisa? Iya. Penguatan materi. Ini siapa Bu? Itu Buyani. Buyani. Buyani guru penggerak juga. Nah, yang cek itu. Ini siswa. Sudah pinter anaknya. Ini di bagian aksi nyata. Yang sekarang belum. Ya, baru tadi pagi apa diumumkan ya sama Pak Amari ya. Oke, gitu. Kira-kira itu. Saya ingin ini tindak lanjutnya tadi sudah apa saja pembelajaran yang saya rasa kalau kita urut satu-satu tidak mungkin karena yang panjenengan sampaikan sudah panjang lebar dan saya menangkap bahwa itu bagian dari pemahaman filosofi KHD tentang pembelajaran dan panjenengan sudah mulai menerapkan walaupun dalam itu pada beberapa kekhawatiran tapi ya sambil lalu jalan ini kayak perbaiki pelan-pelan kan begitu. Ada keinginan untuk kemudian untuk poin-poin kolaborasi panjenengan sudah sangat mahir kolaborasi dengan merasa sudah lebih mampu kan Bu dibanding sebelumnya. Iya, dibanding sebelumnya ini pembelajaran daring sudah juga menikmati merasa dimong, teman-teman juga merasa peduli dan lain sebagainya. Saya apresiasi sekali. Bu, saya ingin tahu portofolionya. Ini pakai apa? Buatnya pakai apa? Google Site. Tapi bisa buat apa? Ini yang profil. Artefak aksi nyata. Coba di profil Bu ke bawah. Profil. Ini coba ke atas lagi. Atas, nah yang ini apa? Ini kesalahan saya. Gimana? Oh gitu. Oke, coba ke atas lagi. Ini sudah bagus nah. Nanti iya, nggak apa-apa nanti begini Bu. Kalau bisa nanti yang foto ya gunakan foto yang PNG. PNG itu foto yang backgroundnya tidak ada. Panjenengan bisa foto di sini ini kan hijau ini ya. Nanti bisa dibuang di Canva kan bisa panjenengan itu ya. Hapus latar itu Bu. Nah ini akan bagus nanti. Coba saya contohkan ya. Akan bagus seperti ini. Kalau contoh secara sederhana memang seperti ini. Nah, ini kan PNG. Gimana? Tidak ada backgroundnya. Nah nanti panjenengan foto saja. Kalau ini kan foto seadanya kan panjenengan pokok itu foto sementara kan gitu. Nanti dirapikan lagi dulu. Kemudian ini tulisannya jangan ya kalau seperti ini. Tidak apa-apa, ini latihan ya. Nanti dibuat besar-besar. Apa panjenengan punya foto dituliskan di sini. Ya bagus sudah ini. Karena di halaman awal itu orang-orang kan melihat ini kan halaman awal ini. Cuma begini, ya. Tapi paling tidak dari Google Site ini panjenengan sudah belajar. Ini belajar otodidak. Saya tidak pernah Google Site. Iya. Dari itu berarti ya. Iya. Oh yang panduan itu ya? Nah di situ sudah lengkap. Gara-gara ini saya belajar lagi. Oke. Kemudian ke bawah. Nah ini sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Perhatikan motivasi.
jadi dampak akan berkembang dengan nambahnya. Nah nanti dirapikan ya, nggak apa-apa wes. Ini nanti tinggal merapikan saja. Pekerjaan yang dipilih coba. Ini rencana mau di siapa? Ini kan kerjaan saya, maksudnya saya foto dengan guru, dengan siswa, terus kegiatan. Oke. Akan di sini kegiatan. Kalau ini kan nama proyek sama presentasi, punya video yang panjenengan tadi aksi nyata bisa diletakkan di sini. Lah ya maksudnya sudah masuk di sini. Coba. Mana. Ada isinya. Oh, enggak ada, belum ada isinya ini. Oh, ini. Oke, aksi nyata. Videonya bisa dimasukkan di situ. Ada dua cara, Bu. Nanti bisa dimasukkan. Oh, ini modulnya ini ya. Ini masukannya dengan gimana? Oh, langsung gini. Coba. Oh, langsung begini masukannya ya. Enggak apa-apa. Ada dua cara memang, langsung dimasukkan ke sini bisa, diupload ke YouTube bisa, upload dulu ke YouTube, kemudian linknya disematkan di sini, kan ada di sini, bawah YouTube, kan? Iya, bisa dua Bu. Ini kalau seperti ini panjenengan kan ngupload langsung di Google Drive kan? Iya. Kemudian taruh di sini, nggak apa-apa, boleh. Cara yang kedua, panjenengan upload di YouTube, linknya taruh di situ. Apa keuntungannya kalau cara yang kedua? Drive-nya nggak penuh. Karena nyimpennya di YouTube. Jadi pakai akun Belajar ID. Oh, tidak masalah berarti. Kalau akun Belajar ID kan benda terbatas. Jadi kalau pakai Google Sheet yang gratisan, dia nyimpennya itu di drive-nya, sehingga kemudian kalau sudah nyimpen di drive khawatir penuh nanti. Caranya ada dua seperti itu. Tapi kalau menggunakan YouTube, nyimpannya di YouTube sehingga Google Drive-nya tidak penuh. Tapi yang panjenengan lakukan tidak apa-apa, nyimpan di sini di Google Drive juga tidak masalah. Yang penting bisa dipublish. Sudah dipublish ini? Sudah. Oke, kemudian balik lagi mana tadi? Atas. Ini kolom-kolomnya kan sudah disesuaikan ya dengan panduan yang harus ada itu apa? Profil, advokasi nyata, kursus dan sertifikat, publikasi, umpan balik. Oke. Gimana? Udah, yang ngupload saja diberi keterangan. Ngupload sertifikatnya. Kayak foto tadi dulu. Kayak foto. Jadi sertifikatnya bisa dilupakan gambar kemudian diupload di situ. Atau seperti ini Bu. Sama di galeri kan. Nah, begini diberi keterangan begini aja. Ini dia sertifikat apa? Gini aja. Dapat sertifikat apa ya? Ini apa? Gitu aja. Termasuk di kursus panjenengan kan punya banyak ini sertifikat workshop apa. Itu yang diminta berapa tahun? Ya biar tidak hilang sebenarnya karena portofolio itu ya saja semua di situ tidak masalah. Ya kan portofolio digital itu nyimpan data kita di laman online kan. Sehingga kapan kita butuhkan bisa kita ambil. Seperti ini kan begitu. Intinya kan begitu. Oke. Kemudian coba dipublikasi. Ada apa di situ? Enggak ada isinya. Oh, belum ada isinya. Kalau diumpan balik, enggak ada isinya. Berarti komponen yang dituangkan apa aja itu ya? Profil, kemudian aksi nyata, artefak aksi nyata. Kursus dan sertifikasi, publikasi, itu sudah sesuai dengan panduan yang kemarin? Iya, kalau ini. Tab-tabnya ya, enggak isinya kan belum kan? Nanti dilengkapi. Tab-tab yang penting penyajiannya sudah sesuai dengan yang di panduan yang harus ada. Panjenengan juga bisa menambahkan Bu, misalkan aktivitas pembelajaran. Boleh ditambahkan tidak apa-apa karena masih ada hubungannya dengan kegiatan guru-guru. Yang tidak boleh itu misalkan foto keluarga, refreshing ya, tidak usah ditambahkan di situ karena tidak ada hubungannya itu. Ya.
nilai diri, terus elaborasi makna, alur merdeka. Alur merdeka apa di sisi itu malah lebih bagus, Bu. Jadi panjenengan bisa tahu soal LMS yang kita akses itu kan terbatas ya. Pada ketika kita nggak tahu LMS-nya error atau enggak. Kalau di sini di artefaknya itu modul 1 panjenengan jabarkan. Mulai dari diri. Kemudian apa? Kan panjenengan tinggal pindah saja ke sini sebenarnya. Ya. Nah, itu malah lebih bagus, Bu. Sehingga nanti isi portofolio itu lengkap tanpa Bu, jenengan dulu di modul 1 apa, mulai dari diri jenengan nulis apa, tidak bisa. Ini Bu dia bisa ada. Ini Pak dia bisa ada. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kita akan hafal ini. Saya dulu nulis gini kayaknya. Oh, biasanya itu sudah begini. Oh, Pak, ini begini. Kan begitu. Nah, di portofolio digital juga seperti itu. Semakin lengkap yang panjenengan tuliskan di LMS ada di sini itu malah semakin bagus. Toh pada akhirnya LMS kan juga terbatas. Selesai guru penggerak bisa jadi kita aksesnya ditutup di LMS. Tapi saya masih punya di portofolio lengkap. Itu jadi aset kita. Nggak apa tulisan itu. Monggo ada lagi. Hah? Panjenengan punya apa kalau publikasi? Selain video. Publikasi itu bisa berupa publikasi ilmiah ketika itu malah bagus tuh. Nah, panjenengan PPT kan? Nah, dia upload di situ tidak apa-apa. Dia upload di sini. Nanti uploadnya berupa folder aja di upload ke Drive, kemudian dilinkkan ke sini foldernya. Folder Drive. Boleh nggak apa-apa. Publikasi ilmiah punya apa Bu? Ini Pak kemarin saya di PPT diminta untuk membuat penelitian tidak kelas misalkan ya, sudah ngerti. Ini videonya juga ada, video artikel belajar. Dicantumkan di sini Bu, sehingga orang-orang begitu nanti melakukan karya satu, mana coba lihat portofolio digitalnya dari belum? Sudah banyak isinya. Kan teman-teman kan bisa melihat kan. Oh ternyata sudah banyak nih. Isinya juga sudah banyak, sudah lengkap, portofolio digitalnya juga ada publikasi ilmiahnya, ada video khususnya, itu kalau dibuka kan bagus kalau dibuka dia mati. Ya kan? Oke, ada lagi monggo. Apa kira-kira isinya? Menurut panjenengan? Berupa teks saja. Ya, berupa teks saja. Apa sebenarnya? Cuma lebih berupa teks saja. Kemudian ada lagi tentang portofolio digital. Monggo yang perlu di profil. Ya, itu makanya saran saya tadi dengan foto di background yang polos seperti ini, kemudian nanti dihilangkan. Ini kan hijau kan mudah Bu kalau menghilangkan Bu. Pokoknya yang polos backgroundnya. Kemudian foto sana badan gitu. Kalau ini kan polos ya di macam apa buku atau apa gitu ya. Tidak apa-apa, nanti panjenengan tambahkan kolom lagi. Misalkan kolom apa, yang penting itu ada hubungannya dengan kegiatan berpenggerak. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Mungkin maksudnya ini untuk pribadi dah. Maksudnya dari ditampilkan orang. Tidak ya ditampilkan nanti kan portofolio digital itu kan rekaman selama 6 bulan panjenengan ikuti PGP. Iya. Itu selama 6 bulan mengikuti PGP apa aja nih dapatnya? Ini dikasih apa aja kan begitu. Selama 6 bulan itu ini sama dengan ini dengan publikasi. Nah, di sini punya saya karya. Kalau ini kan hanya cover buku saja. Nanti panjenengan bisa nampilkan ketika apa judulnya, BTK-nya tampil di sini. Nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sudah Bu. Yang penting begini ada isinya. Jadi begitu dibuka ada isinya. Nggak diam dia, tidak kosong gitu. Jangan kan kosong ini. Siap, ada Pak Tuan. Oke, sip. Kemudian berarti tadi pakai ya, pakai apa? Google Site ya. Pakai Google Site. Nah itu Google Site belajar lagi. Iya. Oke, ada lagi Bu tentang portofolio yang mau panjenengan tanyakan.
Berarti ini saya tinggal edit, mempercantik ya Pak? Betul, mempercantik. Harapannya nanti kalau sudah loka 1 siap, saya sudah siap. Oke, sudah ya, cukup ya terkait portofolio digital. Saya ingin tegaskan lagi dulu. Ini khawatir saya salah. Dari apa yang sudah diuploadkan, menurut panjenengan kompetensi yang sudah baik dari diri panjenengan itu apa? Coba ceritakan. Kompetensi ya itu Bapak dari ini dari IT ini, tapi dari pembelajaran saya wow, suruh ngerombak saya Bapak. Yang sudah baik mungkin dari segi ini, tapi benar di atas langit masih ada langit. Saya sudah merasa wis paling ter di sini. Ternyata saya kena portofolio, saya masih belajar lagi Bapak. Kalau berkaitan dengan pembelajaran, saya filosofi KHD, pembelajaran juga pada murid, pembelajaran tertutup bukan menuntut, itu sudah menurut panjenengan sudah oke, sudah dikuasai, sip. Untuk sip belum, menguasainya itu masih dalam tahap Pak. Saya menikmati prosesnya ini. Dan hasilnya itu yang membuat saya wah kata MS. Merasa ya ini luar biasa kan saya. Itu sudah bedanya itu jauh. Bedanya jauh sebelum saya dengan adik. Iya. Oke, kalau itu kan yang sudah dikuasai. Nah, yang perlu ditingkatkan sekarang dari banyak kelemahan yang teman-teman miliki menurut panjenengan, kelemahan yang paling dan urgent untuk perlu ditingkatkan. Inovasi saya itu, iya, terutama dalam pembelajaran. Saya untuk inovasi kita kan, bagaimana inovasi kita itu saya tuangkan dalam pembelajaran, anak-anak itu bisa semangat, bisa tertarik, bisa fokus. Ya inovasi saya dan saya merasa memang saya merasa dari inovasi saya belum. Soalnya saya di kelas ini saja sudah. Nah, saya baru dapat ide jika kita berkolaborasi itu dengan teman-teman. Baru saya dapat teman-teman guru maksudnya. Bukan di sharing waktu waktu belajar daring. Gimana? Bisa diceritakan kira-kira. Waktu itu saya yang paling tertarik itu waktu itu kelasku surga. Di sana itu ternyata itu siapa yang memutuskan itu? Pak Herman, gimana? Kelasku surga. Di sana itu ternyata itu anak-anak itu dibuat kita itu menghamba, bukan loh Pak. Dibuat anak itu merasa nyaman, iya, dia merasa ini tempat saya, ini tempat terbaik lah Pak. Kita guru itu memang menghamba ya, menghamba, tapi anak-anak itu merasa apa ya Pak? Saya terinspirasi banget itu juga. Dan kayaknya saya menerapkan di sini, bukan itu saya dapat kesepakatan kelasnya bagaimana. Terus apa itu Pak, di tembok-tembok slogan gitu loh Pak. Tembok-tembok kelas. Iya, itu ada slogannya yang mengenai anak itu. Misal gimana? Misalnya anak ini sudah terbiasa simpel itu Tuhan, kata Bapak. Jadi ada anak yang memang waktu istirahat dia mendirikan, ternyata ada ini musola. Jadi dia mencerminkan anaknya itu ini kebiasaannya apa. Itu dituliskan dalam bentuk apa? Dituliskan atau gimana? Yang mencerminkan apa? Dia menggambar apa dalam bentuk gambar apa? Menggambar dirinya. Iya, tapi gambarnya itu cerminan dirinya. Oke. Karena dia rajin sholat duha misalkan, dia menggambar masjid, misalkan gitu. Terus panjenengan adopsi itu? Pengen Bapak. Merancang bagaimana saya mengadopsi, tapi saya inovasi lain ada merancang. Berarti yang perlu ditingkatkan tadi inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Kalau nggak dapat ini, nggak sharing, saya nggak menemukan ide, karena saya sudah biasa dengan yang saya seperti itu dan menganggap saya sempurna. Saya apresiatif Bu, jadi sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan diri, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang
apa kekurangannya apa, kemudian yang sudah dikuasai apa. Kira-kira setelah memahami itu, ada enggak dalam bayangan Manti di awal? Oh, ternyata berubah ini dari rencana awal ini. Sejak mengikuti kegiatan awal-awal Purba setelah 1 bulan, ada enggak perubahan itu? Misalnya rencananya A, ternyata setelah berjalan kok jadi B. Ada perubahan seperti itu? Rencana awalnya saya maksudnya dalam ini jadi saya bisa memasukkan target saya ke dunia mereka bukan artinya apa? Teknik ATM amati tiru modifikasi itu masih dipakai ya. Makanya kemudian tadi ingin meningkatkan inovasi itu tadi ya. Apa Bu yang lakukan meningkatkan inovasi itu panjangan lakukan? Yang pertama saya selalu ini karena setelah saya mengajar kerja baru saya pengen mendapat uangkan tapi saya dulu kalau tapi kalau kita sudah masuk di bagian akhir dulu dari perjalanan itu. Apa pembelajaran atau ilmu baru yang akan didapatkan pada sesi tentang kita ngobrol kan dari tadi satu jam ini. Kan kita dapat apa? Ya Bapak, yang pertama dulu saya beliau seorang guru. Terus dan ternyata saya yang tidak setegang yang dibayangkan Bu ya. Kok kayaknya panjenengan ini datang tadi kayak nggak bisa ngomong kayak apa gitu. Gimana Bu? Ternyata saya bisa mengungkapkan perasaan saya mengikuti guru penggerak yang saya angkat itu saya keluarkan lega atau lain setelah pendampingan ternyata saya dapat yang malam apa kuliah ternyata saya Oke. Kalau di internet sumber referensi sudah tidak terbatas Bu. Ya, kita tinggal ambil saja, kita tinggal amati kemudian praktekkan, terutama portofolio kan banyak tutorial yang sudah kita ambil. Yang jelas sesi pendampingan kali ini panjenengan merasa nyaman, pasti. ternyata 360 derajat. Jadi jangan gimana ya Pak ya, tidak setegang yang dibayangkan gitu ya. Pikiranku gini, enak Mbak Pika bisa ngobrol cerempet lah aku saya notabene cerempet tak mungkin apa pendapat aduh oke Pak wes mindset dari Panjenengan kan ya di awal-awal sudah ngeblank gitu ya. iya Bapak apa yang saya bicarakan Tapi setelah ketemu saya cocok ya tak banyak ya. Berarti ke depan Bu yang perlu diperbaiki panjenengan apa? Ada usul apa? Ada saran apa?
saya sebagai pendamping atau pengajar bagian di IT yang terus di Pak ini enakan gini Pak atau apa gitu Pak kira-kira. Kalau dari penulis mungkin nggak ada dari saya yang panjenengan memberi masukan kepengen seandainya ini gimana apa gitu apa kepengen kan pendampingan ini kan akan terus berjalan terus setiap bulan ya ada pendampingan individu. Nah saya memang melihat dari awal panjenengan hidupnya itu kelihatan tapi setelah saya ngerti Bapak ngobrol-ngobrol ini ternyata anak-anak nah ke depan kalau ada pendampingan lagi panjenengan kepinginnya gimana biar di awal ya wis nggak tutup dulu gitu. Saya pengen mungkin sekarang agak online karena banyak kegiatan tapi tadi saya boleh tetap yang benar saya tidak suka banyak oh iya mengingatkan ya gitu ada lagi saya nyaman pikiran saya hilang saya bisa meluapkan apa yang berarti teman-teman lain ada ya dan tentu saja Bapak saya bilangnya tidak ada print banget saya nyari di Google iya nanti yang pertama saya apresiasi dan terima kasih buat saya yang bisa masukan menjadi bahan koreksi ya buat saya buat kita bersama ini bersama aktivitasnya kan juga banyak banget aktivitas panjenengan aktivitas saya wes banyak nah dari aktivitas itu mari kita berusaha manajemen waktu mengatur waktu yang baik saya makanya kenapa teman-teman saya ada grup saya khawatir karena saya dengar ini ada PPP juga jadi khawatirnya memang harapan saya ya biar tidak bentrok jadwalnya dan kita sama-sama dari GPGP Jatim itu kita diberi waktu 5 hari dan CGP-nya jauh-jauh sana ya wes saya nikmatin mau gimana ya ini harus nikmatin kalau nikmatin tidak bisa pemandangannya bagus oke ini apa Bu panjenengan di pendampingan berikutnya selain saya menangkap dari yang panjenengan sampaikan tadi membutuhkan apa kompetensi inovasi yang perlu ditingkatkan saya kurang inovatif Pak kalau di pendampingan berikutnya panjenengan kira-kira butuh apa? Saya itu butuh bimbingan yang sederhana itu saya coaching coach oke masih terbawa yang kelas 1 tidak tinggi ya. Bagaimana menjadi coach yang baik bagaimana itu maksudnya ya nggak apa-apa sambil lalu nanti kita belajar maksudnya ya wes mengoreksi pelan-pelan diri kalau tidak baik mengoreksi ke teman diberi masukan dan sebagainya saya rasa kerjasama panjenengan dengan teman-teman yang lain dengan teman-teman apa dalam satu kelas di kelas tadi panjenengan sudah bercerita kolaborasinya sudah luar biasa di sana saya sudah klop ini dengan teman-teman di sampun Bu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur sudah meluangkan waktu di sini ngobrol. Nanti kalau ada apa-apa kan kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan ke saya maka lewat grup boleh. Harapannya nanti kita ataupun sudah bagus sudah bisa ditemukan teman-teman bahkan tidak bisa wah ini semangatnya sudah oke banget berarti. Saya terima kasih Bu. Saya nyampe ke sini pengalamannya sudah banyak ini. Lewat jalan-jalan ini sudah ketemu dengan panjenengan tadi suaminya. Suami Bapak. Ngecek di sini juga. Di sana terus saya pendampingan biasa tidak pakai sepeda. Tapi tidak percaya. Dia ngerti kalau saya bagaimana saya tidak bisa ngomong Bapak.
mendukung terutama di teman-teman yang terutama di sekolah ini. Teman-teman bermanfaat bagi teman-teman guru yang lain, bagi sehingga filosofi KHD itu benar-benar diimplementasikan. Ya tidak 100% tapi kita lakukan dengan seperti bertahap. Apa yang sudah panjenengan lakukan di kelas itu. Sekali lagi terima kasih. Semoga semuanya bermanfaat. Jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dan sharing. Iya. Bu, terima kasih Bu, bisa kita akhiri dengan bacaan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.